Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Adi Saputra dengan NIM 21114247 dari kelas IF06. Siapa yang tidak tahu komputer? Kebanyakan masyarakat Indonesia telah tahu komputer. Bahkan anak kecil pun banyak yang dapat mengoperasikan komputer. Nah, apa sih komputer itu? Menurut KBBI, komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut instruksi dan memberikan hasil pengolahan, serta dapat menjalankan sistem multimedia seperti film, musik, televisi, faksimiles, dan sebagainya. Biasanya terdiri atas unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan. Nah, di sini saya akan membahas tentang evolusi komputer. Tahukah kamu kalau komputer yang sekarang sangat berbeda dengan komputer pada generasi pertama? Komputer yang sekarang terlihat lebih ramping, lebih enak dipandang daripada komputer yang dulu. Komputer pada generasi pertama terlihat lebih besar, lambat, dan sangat mahal karena ukurannya yang besar tersebut. Karena ukurannya yang besar juga, sehingga komputer pada generasi pertama memerlukan daya listrik yang besar. Pada komputer pertama dibuat dalam bahasa mesin yang menggunakan konsep storage program. Komputer pertama memiliki tabung vakum yang digunakan sebagai komponen dasar CPU dan memori. Contoh komputer yang populer pada generasi pertama adalah ENIAC, Electronic Numerical Integrator, dan N-Computer. Selanjutnya EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer, lalu IBM 701. Lalu lanjut komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Pada generasi ini menggunakan transistor yang murah, ringkas, dan mengonsumsi lebih sedikit daya. Kapasitas memori utamanya cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat. Pada komputer generasi kedua memiliki komponen proses real time dan time sharing. Pada generasi ini juga komputer memiliki magnet disk dan magnet tape-nya yang sudah berbentuk removable disk. Walaupun komputernya lebih cepat, tapi terlihat bahwa ukuran komputernya tidak terlalu jauh berbeda dengan komputer generasi pertama. Contoh generasi kedua yang populer pada saat itu adalah IBM 1620, CDC 1604, dan UNIVAC 1108. Pada komputer generasi ketiga yang dimulai pada 1965 sampai 1970, komputernya sudah menggunakan sirkuit terpadu, bukan transistor, yang menjadikan komputer ini lebih hemat listrik. Proses operasinya juga lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Magnetic disk yang digunakan memiliki sifat random access. Komputer ini juga dapat melakukan multiprogramming dan multiprocessing, serta dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Alat input dan outputnya juga semakin canggih dengan menggunakan visual display terminal. Dan terlihat ukuran dari komputer generasi ketiga mulai mengecil, tidak seperti komputer generasi kedua dan komputer generasi ke-1 atau yang pertama. Contoh komputer pada generasi ini yang populer adalah IBM 370 atau 168, ada PDP-11, dan Personal Data Processor. Selanjutnya pada komputer generasi keempat yang dimulai dari 1971 sampai 1980, dilihat seperti gambar berikut. Komputer pada generasi keempat sudah mulai seperti komputer pada generasi sekarang, walaupun monitor pada komputer ini seperti TV tabung pada zaman dahulu. Nah, pada generasi ini personal komputer atau PC sudah mulai berkembang di generasi ini, menggunakan sirkuit terintegrasi skala sangat besar, disingkat VLCI,
Sebuah chip yang berisi jutaan transistor dan elemen rangkaian lainnya. Komputer generasi ini lebih ringkas, bertenaga cepat, dan terjangkau karena ukurannya yang kecil tadi, guys. Komputer generasi ini menggunakan sistem operasi real-time, time sharing, dan terdistribusi. Contoh komputer generasi keempat yang populer pada saat itu adalah Cray XMP, superkomputer PDP 11, dan Star 1000. Lanjut pada komputer generasi kelima atau komputer generasi sekarang menggunakan very large scale integration dan artificial intelligence supaya komputer dapat memecahkan masalah sendiri. Komputer ini memungkinkan produksi chips mikroprosesor dengan 10 juta komponen elektronik, mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam, memungkinkan untuk dibuat jenis komputer portable alias laptop. Nah, ini beberapa contoh komputer generasi kelima, maaf itu typo, yang populer. MSI Titan GT7712U, MacBook Pro, dan Asus ROG Strix GT15 G15CK. Sekian dari saya. Apabila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.